Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wassabina Muhammadin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita menginjak hari ke-11 ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita 10 hari yang lalu dan ibadah-ibadah puasa kita ke depan dan ibadah-ibadah yang lainnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ampunan darinya. Dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, akan tiba suatu saat di mana seluruh manusia bersatu padu melawan kalian dari segala penjuru, seperti halnya berkumpulnya manusia mengelilingi meja makan. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah jumlah muslim pada saat itu sedikit? Rasulullah berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh dan akan menimpakan dalam hati kalian waham. Kemudian seorang bertanya, apa itu waham? Rasulullah berkata, cinta dunia dan takut mati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bukanlah fenomena ini yang sekarang banyak kita temukan. Umat Islam dengan jumlah besar namun kehilangan kewibawaan, tidak bersatu, terkotak-kotak, kurang kepedulian pada sesama muslim. Hal ini disebabkan umat Islam banyak yang tertimpa dua penyakit tersebut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Bagaimanakah ciri-ciri cinta dunia dan takut mati yang bisa terlihat dalam diri seseorang? Apakah kita termasuk yang terjangkit penyakit berbahaya ini? Nauzubillahi min dzalik. Beberapa tanda-tanda orang yang kubu dunia dan takut mati antaranya adalah: pertama, selalu bermalas-malasan dan lalai dalam beribadah. Kalau urusan ibadah, malas, tidak bersemangat, banyak alasan untuk menunaikannya, menunda-nunda kebaikan, dan mengulur-ulur waktu sholat, padahal sholat adalah suatu amalan yang paling afdol. Dari Ummu Parwah yang berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau pun menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis lain diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang paling mulia ialah sholat pada awal waktunya. Hadis diriwayatkan dan sahih menurut Tirmidzi dan Hakim. Sungguh merugi orang-orang yang menyibukkan diri untuk urusan dunia dan lupa urusan akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Hei orang-orang yang beriman, jagalah hartamu dan anak-anakmu, melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Tanda-tanda berikutnya adalah menunda-nunda taubat. Di antara manusia terdapat segolongan orang yang mengetahui kesalahan dan mengetahui keharaman perbuatan yang dilakukannya, namun dia masih saja menunda-nunda taubat dan selalu mengucapkan nanti. Seharusnya seorang hamba segera bertobat, sebab ini memang kewajiban baginya. Tujuan agar dosa-dosanya tidak menjadi pembungkus hatinya sehingga sulit dihapus, atau ia tidak didahului oleh angan-angan yang selalu mengiringi dosanya. Selain itu, menunda-nunda taubat justru merupakan penyebab sulitnya bertaubat dan pendorong untuk melakukan dosa-dosa yang berikutnya.
Sesungguhnya jika seorang mukmin melakukan dosa, maka tertorehlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertobat dan berhenti dari dosa itu dan memohon ampun kepada Allah, maka hatinya menjadi bersih dari noda tersebut. Apabila dosanya bertambah, maka bertambah pula noda tersebut sampai menutupi hatinya. Itulah noda yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya. Al-Mu'min ayat 41. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kemudian hadis lain dari Abgar bin Yasir al-Mujani, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Hei sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali." Padahal Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa dunia dan isinya itu terlaknat. Kemudian tanda berikutnya adalah tujuan hidup adalah kesenangan dunia. Isi hidup para pecinta dunia adalah kesenangan dunia semata, baik berupa harta, jabatan, wanita, maupun popularitas. Inilah yang mereka kejar, tak peduli jika harus melakukan hal-hal yang melanggar ajaran agama atau melanggar norma kemanusiaan sekalipun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kemudian hadis lain menurut Hayat Tarmizi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat. Semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali zikrillah serta orang yang berzikir, orang yang berilmu agama, dan orang yang mengamalkan agama. Itulah beberapa ciri-ciri daripada cinta dunia dan takut mati. Ya, dari keterangan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pada saat Allah memanggil untuk sholat dan beribadah lainnya, segeralah, jangan mengulur-ulur waktu, karena sholat di awal waktu adalah amalan yang paling afdol. Kita jangan kalah dengan perusahaan penerbangan, di mana beberapa jam sebelum check out kita harus sudah berada di lokasi. Berikutnya adalah maut bisa datang kapan saja, di mana saja. Sungguh rugi kalau kita belum sempat bertobat, sedangkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga setiap harinya tidak kurang dari 100 kali bertobat. Kemudian kesimpulan berikut, kehidupan dunia itu hanyalah sementara, tidak lama, hanya tempat transit menuju kehidupan akhirat, menipu dan terlaknat. Pangkat atau jabatan adalah sebatas peran, sedangkan isi dunia sebagai bekal atau sarana beribadah. Maka janganlah dunia dijadikan tujuan hidup, karena dunia di mata Rasul dan Allah Subhanahu wa taala terlaknat dan hina. Berzikir, belajar agama, dan mengamalkannya, itulah yang dicintai Allah. Demikian Khairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.